Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa salat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahman Arifin SMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Seti Kurnia Prastiwi SCMM selaku Kepala Laboratorium FEBI. Yang kami hormati Ibu Yuni Astuti SCMBA sebagai pemateri kita pada kegiatan praktikum sore hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Nafis, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022, selaku MC pada praktikum sore hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Yuni. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melangsungkan susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Yuni Astuti, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kelas sore hari ini, sebelumnya saya minta maaf, saya pakai handphone karena audio di komputer saya itu tidak bisa. Sudah saya coba-coba, jadi ini saya pakai handphone. Untuk Mas Saka ada ya? Iya, Bu, ada. Yang jadi hostnya saya minta tolong di share screen untuk materi saya nanti. Nah, ini masih 8 menit, kita nanti mulainya jam 3.15 aja dulu. Teman-teman mahasiswa yang belum sholat asar, silakan sholat asar dulu. Kita mulai jam 3:15. Yang lain tolong di aja ya. Ini siapa ya yang tadi? Irma, ini saya mute ya. Irma, Puspita, Nurul. Oke, sudah. Oke. Masih ada yang ini? Enggak, ya udah. Ini Dini, oh baru bergabung ya. Oke. Kita masih menunggu sekitar berapa orang lagi, Kak Nafis? Tahu nggak? Sekitar 350-an, Bu. Berarti masih 150 ya? 40 ya? Oh. Yang tadi background-nya itu saya pasang, tapi karena temboknya itu warnanya nggak jauh beda sama kulit, jadi semuanya jadi background. Akhirnya nggak tak pasang background, nggak apa-apa ya? Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke. Maka untuk materinya, apakah sudah ready? Dari RPS aja dulu, Mas Saka.
Baik, Bu, sebentar. Oke. Tapi aku ragu gak ngerasa. Gak ngerasa cewek-cewek dong, ngerasa ya mungkin cewek oke. Berarti kan orang. Semua Jadi cewek Mas, anu loh, nggak semua cewek mau lihat. Lihat, nggak semua cewek yang nyuka itu anu loh. oke, silakan di ini 5 menit lagi ya. Oke, yang jadi host diganti Mbak Ayla ya. Nanti saya minta tolong Mbak Ayla. Sekarang kita persiapan ke RPS aja dulu sebelum ke Oke, sambil menunggu teman yang lainnya, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Aji Pratama kelas apa? Oke. Selamat sore teman-teman semua mahasiswa kelas 3A sampai dengan 3I Prodi PBS. Perkenalkan saya Yuni Astuti, bisa dipanggil Ibu Yuni. Saya insya Allah akan mengampu beberapa kelas di pertemuan praktikum pasar modal ini, khususnya untuk pertemuan pertama hari ini dan nanti di pertemuan ketiga. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah pernah ikut kelas saya di mata kuliah manajemen keuangan, terutama 3H, 3G, 3H, sama 3I kalau yang nggak salah ya. Ada mahasiswa 3G, 3H, 3I? Ada yang di sini? Ada, Bu. Ada, Bu. Adanya satu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Kita lanjutkan ya yang di kelas ya. Semoga tidak terbosan kalau di praktikum. Nah, selamat datang mahasiswa Prodi PBS semester 3 di program praktikum pasar modal. Praktikum ini merupakan program wajib bagi seluruh mahasiswa FEBI ya, semester 3, di mana nanti setelah mengikuti program praktikum pasar modal ini, teman-teman mahasiswa diharapkan ini bisa di next ya Mbak Ayla, bisa diharapkan memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman terkait transaksi di pasar modal, sehingga nanti bisa menjadi bekal mahasiswa semuanya ketika lulus nanti. Dan sertifikat kelulusan dari program praktikum pasar modal ini nanti juga akan dijadikan sebagai salah satu syarat
administrasi ya untuk pendaftaran munakosah atau ujian skripsi. Nah, makanya meskipun program praktikum pasar modal ini nilai SKS-nya 0, tetapi karena ada manfaat yang besar untuk akademisi dan juga karir teman-teman semuanya ke depan, sehingga kami harapkan nanti teman-teman tetap bisa enjoy dan juga serius untuk mengikuti program praktikum pasar modal ini. Nah, bisa di next. Di program praktikum pasar modal ini nanti ada kurang lebih 7 dosen pengampu yang tersebar di prodi MBS, MS, dan PBS. Nantinya akan mengampu beberapa pertemuan di program praktikum pasar modal ini. Bisa di next ya. Ada 2 pertemuan, mana hari ini adalah pertemuan pertama. Mbak Ayla minta tolong di next ya. Next lagi, di mana pertemuan pertama ini nanti masih membahas terkait pengenalan program praktikum pasar modal, kemudian materi tentang pasar modal Indonesia dan pasar modal syariah, dan selanjutnya nanti terkait syarat pembukaan akun. Nah, di 12 kali pertemuan ini itu tersebar dari mulai hari ini hingga akhir November, dan nanti dijadwalkan pada tanggal 17, 18, 19 Oktober itu nanti ada namanya SPM Syariah atau Sekolah Pasar Modal Syariah yang insya Allah akan dilaksanakan secara offline di Graha. Nah, untuk prodi PBS sendiri insya Allah itu jadwalnya 19 Oktober, hari Rabu 19 Oktober dari jam 8 sampai jam 12 nanti akan ada SPM Syariah di Graha dengan pemateri dari BEI, dari OJK, dan juga dari IPOT. Nah, di SPM waktu offline nanti, insya Allah nanti juga akan ada live trade. Jadi ada praktek transaksi secara bersama-sama atau serentak diikuti oleh peserta SPM Syariah nanti. Nah, kemudian selain ada SPM offline, nanti juga ada materi terkait pasar modal ya. Setelah minggu ini, di minggu kedua nanti teman-teman akan praktek membuka akun atas nama masing-masing melalui handphone masing-masing ya. Untuk pembukaan akun itu nanti secara online, dan nanti teman-teman harus mempersiapkan syarat-syarat sebagai berikut. Silakan di scroll ke bawah Mbak Ayla sampai bawah. Nanti ada informasi terkait syarat pembukaan akun. Nah, stop. Naik lagi, syarat pembukaan akun. Naik lagi. Nah, ini, stop. Nah, jadi di praktikum pasar modal ini, teman-teman tidak hanya dibekali teori saja, tetapi nanti akan difasilitasi untuk melakukan transaksi beli dan jual saham secara langsung dari akun masing-masing dan dengan uang real ya. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan pembukaan akun dulu, dan pembukaan akunnya nanti dilakukan serentak secara online di minggu kedua, yaitu minggu depan. Berarti minggu depan nanti dijadwalkan bersama pemateri dari IPOT, Indopreneur, dan juga nanti ditemani oleh kakak-kakak senior asisten lab. Nah, teman-teman mahasiswa prodi PBS, saya minta perhatikan ya, untuk persyaratan pembukaan akun ini harus benar-benar diperhatikan karena bentar ya, siapa ini? Karena nanti kalau misalkan syaratnya ada yang kurang, itu pembukaan akunnya bisa gagal, sehingga nanti ketika teman-teman yang lain sudah bisa praktek transaksi, teman-teman belum bisa praktek transaksi. Dan pembukaan akun ini nanti menjadi salah satu penilaian kelulusan juga. Menjadi salah satu syarat kelulusan. Nah, untuk pembukaan akun silahkan diperhatikan dan disiapkan IKTP masing-masing. Jadi harus IKTP dan bisa terakses ya
di Dukcapil Pusat. Nah, kita tahunya nanti dia terakses atau tidak di Dukcapil Pusat. Di IKTP ini Mbak Ayla nanti sekalian minta tolong peserta yang lain di mute ya, jadi biar suaranya nggak masuk. Iya, Nah, Bu. untuk oh ya, Mas ini ya, Mas Nafis ya yang bantuin. Oke. Nah, jadi untuk IKTP ini, kalau misalkan dia IKTP itu sudah bisa terlacak di Dukcapil Pusat, insya Allah nanti pembukaan akunnya akan lancar. Tapi ketika IKTP itu tidak terdeteksi oleh Dukcapil Pusat, teman-teman itu harus mengurusnya ke kantor Dukcapil sesuai dengan alamat di KTP-nya. Atau jika mau menghubungi call center di Dukcapil, bisa menghubungi informasi atau kontak person di websitenya Dukcapil ya. Jadi untuk IKTP itu proses pengurusannya tidak bisa diwakilkan, harus individunya karena itu berkaitan dengan data penduduknya. Nah, kemudian syarat kedua adalah NPWP itu jika ada. Jadi kalau tidak punya NPWP tidak usah buat. Kemudian yang ketiga adalah buku tabungan pribadi. Jadi atas nama mahasiswa dan dari Bank Nasional. Bank Nasional itu merupakan bank yang bisa diakses secara nasional, jadi tidak hanya di satu tempat saja. Nah, untuk bank tabungan ini, silakan menggunakan bank-bank yang umum, familiar yang kita gunakan. Jangan menggunakan BPR, atau jangan menggunakan virtual account. Gitu ya. Jadi untuk banknya ini harus hati-hati juga. Kalau buku tabungannya itu ada di BPR, maka silakan buku tabungannya di BCA atau di BRI gitu ya. Kalau yang sudah punya BCA, silakan pakai bank BCA saja. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah nomor HP aktif dan bisa menerima SMS. Nah, sekarang biasanya kendalanya itu nomor handphone kalian itu bisa untuk WA, tetapi yang nomor SMS-nya, GSM-nya itu ternyata dipakai orang lain. Nah, nomor yang kalian daftarkan nanti harus nomor yang bisa menerima SMS dan kendalinya ada di bawah teman-teman. Jadi handphonenya misalkan satu nomor itu ya nomor yang bisa untuk menerima SMS dan itu terkoneksi dengan internet gitu ya, karena di nomor ini nanti akan menerima kode OTP yaitu password yang akan dikirim oleh sistemnya iPod ketika kalian membuka akun. Kemudian alamat email dengan domain Gmail. Nah, untuk emailnya kami sarankan pakai Gmail, tidak usah pakai Yahoo atau Hotmail atau yang lainnya, karena biasanya selain Gmail itu bermasalah ketika membuka akun. Meskipun ada yang tidak bermasalah, tapi untuk preventifnya silakan pakai yang Gmail. Kemudian terakhir adalah saldo minimal 50.000. Jadi untuk akun ini ketika teman-teman sudah selesai membuka akun, kalian akan memperoleh username dan password itu untuk login ke aplikasinya iPod. Setelah username dan password jadi, kalian bisa login, kalian kemudian menunggu RDN atau rekening dana investasi. Nah, RDN itu atau rekening dana investasi itu yang nantinya kalian transfer saldo senilai 50.000. Kalau misalkan sudah ada saldo 50.000, itu nanti kalian baru bisa bertransaksi saham. Nah, ketika transfer ke RDN, itu transfernya bisa dari bank mana saja, bisa dari teller, bisa dari M-Banking, bisa dari mesin ATM seperti itu. Tetapi jangan isi saldo dari e-wallet ya.
sebaiknya jangan dari e-wallet untuk pengisian saldonya. Nah, perlu diketahui bahwa setiap akun itu nanti setiap orang akan punya username, password, dan RDN masing-masing. Sehingga tidak akan tertukar dengan akun teman yang lainnya. Dan teman-teman harus mencatat username maupun password dan PIN yang digunakan waktu melakukan pendaftaran akun iPod. Jadi untuk pendaftarannya nanti langsung dari handphone masing-masing ya, seperti kalau membuka akun tabungan secara online itu kan kita mendownload aplikasinya dari Play Store atau App Store. Nah, akun iPod ini nanti juga kita dari aplikasinya iPod, kita download dari Play Store dan App Store, kemudian nanti registrasinya lewat aplikasi itu. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan nanti menggunakan Bank BCA, maka nanti prosesnya bisa lebih cepat dan tidak ada langkah harus merecord suara kalian. Kalau selain Bank BCA nanti ada langkah harus merecord suara kalian. Dan yang terakhir, seluruh informasi kalau misalkan akun sudah jadi, RDN juga sudah jadi, nanti akan dapat email juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami kendala waktu buka akun, nanti silakan menghubungi call center iPod atau nanti bisa tanya ke teman-teman ASLab di kelas masing-masing ya. Di setiap kelas kan sudah ada ASLab, asisten lab. Nah, itu bisa tanya ke sana. Dan untuk pembukaan akun ini perlu diperhatikan ya, bahwa satu user ID, satu KTP itu hanya bisa untuk membuka akun satu username. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan, di situ nanti akan ribet terutama ketika menginput alamat email dan nomor handphone. Seperti itu ya. Nah, terkait pembukaan akun ini sebelum kita pindah ke materi ke RPPE lagi, ada yang mau ditanyakan terkait pembukaan akun saham ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Di sini semuanya sudah punya IKTP? Sudah. Ya. Iya. Kalau buku tabungan atas nama pribadi sudah punya? Sudah. Oke. Terus nomor handphone yang gimana? Gimana Mbak? Ini Mbak siapa? Gimana? Bu, izin bertanya. Ya, Mbak Antarija Setiawati. Oke, silakan. Kalau pakai BCA yang ekspresi kan itu nggak ada buku tabungannya, tapi punya M-Banking BCA-nya gimana, Bu? Nggak apa-apa. Ya, Nanti BCA ekspresi itu bisa? Bisa. Jadi pakai BCA ekspresi, nanti kalau yang dituliskan nanti nomor rekeningnya ya. Nah, misalkan nanti kamu diminta untuk mengirimkan gambar buku tabungannya, kamu bisa screenshot di user profilnya itu. Kalau di BCA Express kan kamu bisa login ke M-Banking kan, ataupun kamu bisa ke e-banking. Di sana nanti kamu bisa screenshot menu yang menunjukkan nama kamu, kemudian nomor rekeningnya, dan nama banknya. Cukup itu aja kalau nanti minta di screenshot oleh sistemnya iPod. Begitu. Oke, Mbak. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian nomor handphone kalian, apakah itu nomor yang bisa menerima SMS dan dia sekaligus WA? Karena banyak sekali ya, tahu-tahu ternyata kita seringnya isi paket data, tidak pernah isi pulsa reguler, sehingga nomor kita ternyata sudah hangus. Ternyata nomor kita yang GSM-nya untuk SMS dan telepon itu sudah didaftarkan orang lain. Nah, handphone kalian bagaimana?
apakah sudah aman terkait tadi nomor GSM dan WA-nya? Aman, Bu. Aman, Bu. Dan nanti pembukaan akunnya juga aman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita balik lagi ke RPP Mbak Ayla, ke pertemuan ketiga. Boleh di-share screen lagi. Mbak Ayla. Halo. Ya, Bu, sudah. Untuk materi yang dibahas hari ini, apakah sudah di-share oleh ASLab ke grup masing-masing? Belum. Belum, Bu. Belum di-share. Kelas apa yang belum di-share? Bu. Kelas I, Bu. A sama I. Kelas apa lagi yang belum di-share? Ini saya coba kontak ASLab-nya. Oke, Mbak Ayla, apakah bisa share screen-nya? Yang share screen yang gimana, Bu? Yang PPT atau? Yang FPP. Yang pertemuan 3 ya, Bu? Ya, oke. Kita lanjut ke pertemuan ketiga. Nah, nanti di pertemuan ketiga ini, kita mulai masuk ke analisis fundamental. Analisis fundamental nanti belum ini ya, belum muncul juga ya. Ditunggu sebentar ya. Share screen-nya udah muncul itu, Ibu. Oke, udah muncul. Oke, nah, kok di saya nggak muncul ya? Mungkin sinyal dari Bu Yuni yang belum muncul. Oke, bentar. Kok di saya nggak muncul ya? Nah, oke. Di pertemuan ketiga nanti masuk ke analisis fundamental yang pematerinya nanti saya ya, pertemuan ketiga untuk PPS. Kemudian di pertemuan keempat sama 5 ini yang nanti adalah SPM Syariah di Graha UIN dari jam 8 sampai dengan jam 12. Nah, kalau misalkan nanti ada yang kuliah, insya Allah nanti kami coba ajukan permohonan surat izin dari Kaleb Febi ya, Kepala Laboratorium. Jadi teman-teman PBS semuanya bisa mengikuti kegiatan SPM Syariah dari jam 8 sampai jam 12. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 sampai dengan 8 nanti akan masuk ke materi analisis teknikal. Akan masuk ke analisis teknikal
yang akan diampu oleh saya lagi ya. Jadi harap bersabar karena banyak pertemuan dengan saya. Semoga tidak bosan atau tidak tertekan. Mungkin ada yang tertekan ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-9 nanti mulai praktek untuk menggunakan aplikasi e-pot yang akan dipandu oleh pemateri dari Indo Premier langsung. Nah, yang ke-10 gimana? Yang ke-10 nanti materinya adalah praktek trading, berarti teman-teman yang sudah punya akun, sudah isi saldo, nanti langsung bisa praktek transaksi dan dipandu oleh dosen, yaitu Bapak Zaki, gitu ya. Ketiga prodi ini dipandu oleh Pak Zaki. Selanjutnya pertemuan 11, nanti juga masih dilanjutkan praktek trading, tetapi ditemani oleh teman-teman ASLab. Teman-teman ASLab. Nah, untuk praktek trading ini berarti formalnya nanti adalah 2 minggu atau 2 kali pertemuan ya, 2 minggu dari tanggal berapa tadi? Dari akhir Oktober sampai dengan dari pertengahan November sampai akhir November tanggal 25. Nah, ketika praktek trading ini nanti setiap mahasiswa itu wajib untuk melakukan transaksi beli dan jual, dan nantinya ini akan dijadikan sebagai bukti telah melakukan aktivitas trading, menjadi salah satu komponen penilaian. Nah, kemudian selama 2 minggu praktek trading itu nanti akan dilihat, akan kami cari mahasiswa yang paling aktif transaksi selama 2 minggu itu. Setiap prodi nanti insya Allah diambil satu pemenang, dan nanti pemenangnya akan diumumkan waktu SPM terakhir ya, yaitu di pertemuan ke-12, insya Allah SPM terakhirnya itu tanggal 30 November secara online, sekaligus menutup serangkaian kegiatan SPM pasar modal ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita masuk ke ini ada apa? Ada silang-silang. Yang perlu diperhatikan adalah turun. Ketika melakukan praktek trading selama 2 minggu itu, teman-teman setelah melakukan praktek trading harus membuat laporan. Turun ya, next. Di scroll turun lagi. Oke, nah untuk membuat naik Mbak, naik sampai pembuatan tugas ya. Nah, stop sampai praktek trading aja. Turun lagi. Oke, turun lagi. Stop di tugas praktek trading. Oke, nah ini bisa dihapuskah coret-coretannya biar terlihat tulisannya? Nggak bisa ya, kecuali yang itu Bu, yang nyoret-nyoret Bu. Oh, yang nyoret-nyoret Mbak Ayla atau gimana? Bukan. Sebentar saya hapus dulu. Oke, jadi teman-teman mahasiswa selama 2 minggu praktek trading nanti, setelah itu kalian harus membuat laporan dari hasil praktek trading yang dilakukan. Laporannya itu meliputi saham apa saja yang dibeli, kemudian maksudnya ditransaksikan ya, saham apa saja yang ditransaksikan, analisisnya apa, kenapa memilih saham tersebut, kemudian money manajemennya. Jadi dari dana 50.000 itu kalian belikan satu saham aja atau dibelikan 2 saham atau bagaimana. Kemudian returnnya itu adalah tingkat keuntungan. Jadi tingkat keuntungan itu nanti menghitungnya adalah
nilai aset kalian per 25 November setelah closing market dibandingkan dengan saldo awal kalian. Kalau saldo awal kalian adalah 50.000, berarti misalkan nih per 25 November setelah closing market saldo kalian adalah 60.000. Saldo kalian 60.000. Padahal modal awal kalian 50.000. Berarti kalian sudah untung berapa? Sudah untung berapa? 10.000, Bu. 10.000. 10.000 dibandingkan modal awal kalian 50.000. Berapa persen itu? 20%. Nah, benar. Nah, itu berarti profit kalian adalah 20%. Nah, setelah membuat laporan itu, nanti laporan yang deskripsinya dituangkan dalam satu lembar aja, satu lembar atau dibuat mind map itu juga boleh biar tidak monoton ya penuh tulisan. Nah, kemudian kalian presentasikan dalam bentuk video presentasi, diupload ke YouTube dengan durasi presentasi minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Nah, untuk videonya, ini silakan turun Mbak, di scroll ke bawah. Nah, oke. Nah, untuk videonya, videonya itu nanti diupload ke Google Drive, dan Google Drive-nya nanti akan dikirim oleh teman-teman panitia. Stop, jangan di-scroll lagi. Nah, untuk batas upload maksimalnya itu hari Sabtu jam 17, hari Sabtu tanggal 26 ya. Karena maksimal transaksi itu tanggal 25 November. 25 November itu maksimal transaksi. Jadi untuk pelaporannya itu maksimal tanggal 26 November hari Sabtu jam 17 sore. Jam 5 sore. Nanti untuk Google Form-nya kurang lebih berisi informasi tentang data diri, kemudian jumlah transaksi yang dilakukan selama tanggal 14 November hingga 25 November, kemudian nanti ada screenshot account information ya, bukan username, jadi sama aja username atau account information. Jadi dari menu aplikasi e-port nanti kalian bisa masuk ke menu profile, kemudian account information, dari situ akan kelihatan data diri akun kalian, kemudian nanti screenshot juga historical transaction ya, selama 14 November sampai 25 November, itu nanti juga diupload. Dan bersama summary hasil trading kalian tadi ya, yang menggambarkan strateginya tadi dalam satu lembar. Bisa mind map atau bisa tulisan. Lebih baik mind map itu lebih mudah dibaca, kalau tulisan yang penting tidak terlalu banyak tulisan ya, langsung to the point aja, satu lembar aja. Nah, kemudian ini scroll ke bawah Mbak, yang paling penting dari ini nanti adalah komponen penilaiannya, karena teman-teman semua harus lulus ya di praktikum ini. Kalau misal tidak lulus, berarti nanti harus mengulang lagi di praktikum tahun depan, karena harus ada sertifikat praktikum yang lulus seperti itu. Nah, untuk penilaiannya, nanti ada 4 komponen besar. Yang pertama adalah pembukaan akun saham, dibuktikan dengan account information tadi yang di screenshot. Kemudian yang kedua adalah kemampuan melakukan trading saham, itu dibuktikan dengan hasil laporan kalian ya ketika melakukan trading saham itu. Di situ nanti kan kelihatan komponen A, B, C, D-nya, dan juga ketika kalian melakukan presentasi. Jadi ada 4 komponen yang kami nilai nanti, maksimal skornya 400, dan 400 itu nanti grade-nya A, lulus dengan A. Nah, terkait penilaian ini, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi pengenalan pasar modal? Jadi kalau di praktikum yang dulu, itu setiap pertemuan, setiap akhir materi itu ada, setiap materi praktikum itu ada
pretest dan posttest. Nah, untuk tahun ini kita tiadakan, jadi biar meringankan beban mahasiswa dan panitia juga ya. Tugasnya hanya satu saja di belakang, yaitu praktek trading, dilanjutkan pembuatan laporan dan presentasi. Dan silakan semangat untuk transaksi karena nanti akan diambil juara ya, mahasiswa dengan aktivitas paling banyak atau aktivitas trading paling aktif selama 2 minggu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk materinya, selagi berpikir mungkin ada yang mau bertanya. Materinya nanti ada dari modul, modulnya sudah di-share ke grup belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Oke, nah materi yang kami sampaikan oleh mentor itu nanti adalah materi dari modul itu, jadi silakan aktif membaca modulnya ya, sambil rebahan sebagai pengantar tidur, nanti dibuka satu halaman langsung tidur biasanya. Materi yang ada di modul itu insya Allah nanti sudah mengcover informasi yang diperlukan oleh teman-teman untuk mengenal pasar modal dan untuk praktek transaksi trading, seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau misalkan nanti di tengah jalan ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan tanya ya. Sekarang kita pindah ke PowerPoint-nya, Mbak Aila, apakah sudah bisa di-share? Ini ada yang bertanya kayaknya nih. Cara mendapatkan modal untuk deponya gimana, Bu? Apakah sudah, oh itu uangnya pribadi ya? 50.000 tadi uang pribadi mahasiswa. Mas Riyad ya, Mas Riyad, untuk saldonya yang 50.000 tadi itu dari uang mahasiswa masing-masing. Dan di akhir nanti uang itu juga bisa ditransfer kembali atau ditarik ke buku tabungan masing-masing. Memang seperti itu. Di tahun kemarin juga seperti itu. Karena ini kan praktek trading untuk akun sendiri ya masing-masing. Nah, makanya kalau misalkan pengen dapat saldo dari luar ya aktiflah transaksi biar nanti bisa jadi juara, bisa. Bu, isi saldonya bisa ke Alfamart, tidak boleh. Isi saldonya nanti harus transfer ya. Transfer dari teller, m-banking, e-banking, ataupun mesin ATM. Dari bank mana saja boleh. Tetapi untuk nomor tujuannya yang ditransfer adalah nomor RDN. Jadi kalau misalkan untuk praktikum pasar modal, teman-teman harus mengeluarkan modal sebesar 50.000, di praktikum yang lain pun juga akan ada pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi berapapun nilainya itu, insya Allah ketika teman-teman serius, bersungguh-sungguh dalam praktikum ini, uang yang kalian keluarkan untuk praktikum ini nanti juga akan terganti. Yang paling mudah ya silahkan aktif transaksi biar jadi juara, atau nanti di SPM itu Sekolah Pasar Modal Syariah yang secara offline itu silahkan aktif bertanya, aktif mengikuti kegiatan, biasanya banyak door prize berupa isi saldo akun saham. Oke, ada lagi yang bertanya. Pakai binomo tidak bisa ya, ini saham bukan binomo. Izin bertanya Bu, untuk rekeningnya harus BCA atau bebas? Untuk rekeningnya bebas, yang penting bank nasional. Tetapi ketika kalian punya bank BCA, apapun itu, BCA Express atau BCA yang lainnya, kami sarankan pakai bank BCA. Wajib Bu, rekening BCA enggak Bu? Tidak. Isi saldo bisa melalui ini. Mas Riyad, jangan bercanda ya. Ada waktunya serius, ada waktunya bercanda. Kamu lagi sama senior juga, dan saya juga dosen. Kalau tidak bersedia ikut praktikum, silahkan keluar, karena yang lainnya juga pengen serius. RDN IPOT pakai apa? Untuk RDN-nya itu
nanti ada Bank BCA dan Bank Permata. Ketika teman-teman semuanya nanti pakai kan bebas lah, tapi dosanya ngarang ini bisa di-mute dulu. Saya coba jawab dulu ya pertanyaan dari Mas Aditama. Untuk RDN IPOT itu ada 2, yaitu Bank BCA dan Bank Permata. Kalau Bank BCA itu ketika kalian menggunakan rekening tabungannya Bank BCA, otomatis akan dibuatkan RDN Bank BCA. Nah, yang membuatkan RDN itu adalah IPOT sendiri dari sistemnya Indo Premier. Jadi teman-teman tidak perlu membuat ya. Yang penting menyertakan buku tabungan Bank Nasional. Nah, kalau misalkan buku tabungan yang kalian pakai itu selain Bank BCA, maka nanti kalian akan dibuatkan RDN dengan Bank Permata. Bank Jateng bisa. Izin bertanya Bu, rekening Bank Jateng bisa, itu bisa ya kalau Bank Jateng ya. Nah, ini untuk Bank BRI bisa. Kalau sudah punya RDN Permata di broker lain, oh beda Mas. Jadi begini, ketika kita sudah punya akun di akun saham di sekuritas X gitu ya, kita akan dibuatkan RDN oleh akun sekuritas X itu. Tetapi kalau kita buka lain di perusahaan lain, di sekuritas lain, nanti kita juga akan dibuatkan RDN lagi oleh perusahaan sekuritas itu. Sehingga aset kita yang di perusahaan sekuritas satu dengan lainnya itu tidak tercampur. Nanti akan dibuatkan sendiri oleh IPOT. Begitu ya Mas Aditama. Kalau Mas Aditama sudah punya akun di mana? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini ke sini. Di Ajaib MNC Sekuritas sama, oke. Oke, nanti sama perusahaan sekuritasnya akan dibuatkan RDN yang berbeda. Cuman ketika Mas Aditama nanti mengakses websitenya Kesei, ya kan? Itu nanti kamu bisa mengakses bank kustodian pusatmu secara online. Dari situ kamu masukkan username dan password, kamu bisa mengakses aset-aset yang ada di beberapa sekuritas yang akunnya itu atas nama kamu. Seperti itu. Jadi tidak tercampur dan tetap dibuatkan per sekuritas satu ya. Karena satu akun saham itu pasti ada username sama password untuk login dan RDN untuk mengisi saldo di akun itu. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke materi? Sepertinya belum ada. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi aja biar bisa cepat selesai. Nah, silakan di slideshow ya, Mbak ya. Apakah sudah bisa di slideshow? Nah, oke. Kita masuk ke materi pasar modal Indonesia. Sebelum masuk ke sini, nggak bisa di slideshow ya, Mbak ya? Maaf Bu, belum bisa slideshow, ini sinyalnya sedang jelek, jadi bisanya lagi seperti itu. Oke. Oke. Next aja. Oke, langsung ke next di bawahnya. Itu kamu Iya Bu, udah di next tapi nggak mau muncul Bu ini. Oh gitu. Oke, gini aja. Udah. Udah.
Udah. Ini minta tolong di-share ke WA grup mahasiswanya ya. Baik, Bu. Oke, jadi biar mahasiswanya bisa mencermati biar mahasiswanya bisa mencermati dari handphone masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke materi pasar modal, coba kita flashback sebentar. Kalau dulu ya, mungkin di tahun 2020 itu 2010, kalau dengan uang 10.000 kita itu bisa makan enak gitu ya, makan enak bisa untuk 5 orang. Kalau di tahun 2010. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin di 2015 seperti itu, yang biasanya 100.000 bisa untuk Saya kira apik aja aku pengen. Ini dulu. dan di tahun sekarang nih, di tahun 2020 ke sini ya, 2022, ternyata dengan uang 100.000 itu kalau kita makan enak cuma bisa untuk 2 orang. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata uang yang sama itu nilai tukarnya dia menjadi turun. Karena adanya, ada yang tahu? Karena ada apa? Karena ada inflasi, Bu. Betul, Mbak siapa nih? Tiawati. Setiawati, oke. Kasih bintang Mbak Setiawati dong. Oke, yang ini selanjutnya jadi hilang. Oke, Mbak Setiawati kasih bintang ya, Mas. Nah, coba di next. Baik, Bu. Juga di next slide-nya, kalau yang suka makan junk food ya, suka ke McD gitu ya, zaman dulu tahun 97 kalian belum lahir ya, 97 tuh kalau kita beli Big Mac itu tuh cuman 4.600. Nah, di tahun 2019 ini tentunya kalian sudah lahir, 2019 mungkin kalian lulus SMA ya, masih SMA ya. Masih SMA kelas 2 mungkin ya. 2020 baru lulus gitu ya mungkin. Nah, di tahun 2019 kita kalau mau beli Big Mac itu ternyata butuh duit berapa? 36.500. Padahal tahun 97 itu masih 4.600. Nah, berarti untuk membeli barang yang sama, kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak gitu. Kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Kalau dihitung-hitung 23 tahun jaraknya, harga burgernya itu naik 650% atau setara dengan 30% setahun. Berarti kenaikannya sangat besar. Nah, di next lagi. Di next. Oke, nah. Dari waktu ke waktu, nilai uang itu dia semakin turun. Awalnya yang tadi 100.000 bisa untuk makan 5 orang, akhirnya cuma bisa untuk 2 orang. Terus kalau kita beli burger di tahun 97 cuma 4.600, ternyata untuk satu burger di 2019 itu kita butuh berapa kalinya? 650 kalinya. Nah, atau 6,5 kalinya, 650% atau 6,5 kalinya. Nah, penurunan nilai uang ini karena adanya inflasi. Jadi, harga-harga kebutuhan maupun harga-harga barang secara umum itu setiap waktu, dari waktu ke waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu cenderung naik. Harganya naik. Nah, kalau misalkan uang kita itu nilainya cuma segitu-gitu aja ya, uang kita 100.000 aja, padahal harga barang-barang itu naik, maka kita nanti tidak bisa mengimbangi kenaikan harga-harga barang. Nah, lalu solusinya apa? Agar uang kita nanti bisa mengimbangi kenaikan harga-harga barang atau inflasi tadi. Ada yang tahu? Ini.
ada di slide ya. Solusinya adalah dengan kita melakukan investasi. Nah, investasi ini bisa di next. Investasi ini sebenarnya merupakan alokasi dari penghasilan kita. Kalau misalkan kita punya penghasilan atau kalian punya uang saku, pasti akan dialokasikan untuk apa dulu? Konsumsi dulu ya biasanya ya. Biasanya konsumsi dulu, terus nabungnya terakhir kalau sudah ada sisa. Nah, itu adalah konsep yang sebenarnya kurang tepat, karena kalau misalkan kita pengen bisa berinvestasi, yang pertama kali kita harus alokasikan adalah kita harus menyisihkan uang untuk ditabung dan diinvestasikan dulu. Baru nanti sisanya kita pakai untuk konsumsi. Tentunya konsumsi ini yang masih memenuhi standar kebutuhan kita untuk operasional. Yang nantinya akhirnya kita akan bisa memperoleh dana untuk investasi yang itu nantinya akan meningkatkan aset kita atau harta kita, kekayaan kita. Nah, di next, untuk investasi ini bisa dilakukan secara di sektor real maupun sektor keuangan. Contohnya nih kalau sektor real ya, ada yang orang tuanya investasi di properti atau di pertanian gitu ya, atau di logam mulia atau emas. Nah, next, tapi juga ada, kita next, Mbak Aila, tapi juga ada yang di peternakan, misalkan di ayam, ya kan? Kemudian ini ada yang di kambing gitu ya, kalau misalkan kurban gitu, langsung cuannya banyak, ada sapi juga, kalau cuannya pas kurban juga banyak gitu ya, bulan-bulan kurban. Kalau ayam tiap hari cuan. Nah, ada lagi, next ya, ada lagi tempat untuk investasi yaitu di pasar modal. Nah, pasar modal itu apa? Pasar modal ini adalah pasar, ya seperti pasar pada umumnya, berarti di situ ada orang yang menjual dan ada yang membeli. Yang dijual belikan adalah modal. Jadi di situ ada pihak yang dia kelebihan dana dan ada pihak yang membutuhkan dana. Berarti di situ ada pihak yang sebagai investor dan ada pihak yang sebagai penerima dana. Yang kalau di pasar modal ini adalah perusahaan-perusahaan tercatat atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, Itu semua materi loh. Screenshot. Nanti untuk materinya biar di-share oleh Aslab ya di grup, jadi teman-teman bisa membaca ulang. Next lagi, karena pasar modal itu tempat bertemunya pemodal dan juga pihak yang membutuhkan, maka perlu adanya susunan struktur yang nantinya bisa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan operasional pasar modal Indonesia. Yang bertanggung jawab yang paling atas adalah OJK, yang kemudian akan membawahi SRO atau Self Regulatory, yaitu 3 pihak yang bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional Bursa Efek Indonesia atau Pasar Modal Indonesia. Yang pertama adalah IDX. Kalau teman-teman suka melihat TV, di situ biasanya ada IDX channel gitu ya. Nah, di situ IDX mempersiapkan sistemnya yaitu JATNEXT yang merupakan sistem online yang memungkinkan kita untuk bertransaksi secara online yang akhirnya nanti kita bisa beli dan jual saham secara online. Saham, reksadana, obligasi, dan yang lainnya. Nah, kemudian pihak yang bertanggung jawab lagi adalah pihak P atau KPEI, dan yang satunya adalah KSEI. Nah, di pasar modal ini, karena IDX atau BEI itu sudah menyediakan pasarnya secara online, kemudian ada pihak yang berfungsi untuk mencatat transaksi dan menyimpan aset kalian, sehingga satu investor dengan investor lainnya nanti asetnya tidak tertukar. Pihak itu bernama KSEI atau KSEI. Nah, setelah itu, ketika kita bertransaksi, misalkan ya, saya beli saham Unilever, 1 lot, seperti itu, saya mengeluarkan uang
sekitar 500.000 misalkan seperti itu. Nah, setelah saya transaksi tadi, pastinya ada pihak yang memastikan bahwa saya akan memperoleh sahamnya dan saya akan didebet sebesar 500.000 atau dibebankan 500.000. Nah, pihak itu adalah KPEI atau KPEI yang berfungsi sebagai polisinya di pasar modal, sehingga ketika kita bertransaksi saham, sudah berhasil transaksinya, pihak KPEI itu akan memastikan bahwa kita akan memperoleh sahamnya dan kita akan didebet atau dikurangi senilai transaksi kita tadi. Atau kalau kita menjual saham, maka pihak KPEI ini akan memastikan kita akan memperoleh uangnya dan saham di akun kita akan dikurangi. Seperti itu. Nah, satu lagi adalah SIPF, yaitu lembaga yang berfungsi untuk menjamin aset investor dari itu uangnya dilindungi oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, kalau di pasar modal itu juga ada lembaga sejenis yang berfungsi untuk melindungi dana nasabah, aset nasabah, baik berupa saham, reksadana obligasi, dan uang tunai. Lembaga itu bernama SIPF. Jadi, di pasar modal, penyedia pasarnya yaitu IDX atau BEI, kemudian pihak yang menyimpan aset kita adalah KSEI, kemudian pihak yang memastikan transaksi kita itu berjalan sebagaimana mestinya ya, sebagai polisinya itu adalah KPEI, dan pihak yang memberikan perlindungan terhadap aset kita adalah SIPF. Sehingga dengan adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab tadi, transaksi di pasar modal itu aman dan sesuai regulasi yang sudah ditentukan oleh OJK. Seperti itu. Jadi kalau transaksinya di pasar modal, kecil kemungkinan itu merupakan investasi bodong ya, karena regulasinya sudah sangat jelas dan segala aspek itu sudah ada yang bertanggung jawab. Kita next. Lalu, manfaat pasar modal itu apa? Kalau untuk masyarakat seperti kita, maka pasar modal itu bisa menjadi tempat untuk bekerja, ya kan? Bagi lulusan nanti yang mau bekerja di pasar modal itu bisa, jadi pasar modal akhirnya itu bisa menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Selain dari bekerja di SRO itu, nanti juga bisa bekerja di profesi-profesi yang berkaitan dengan pasar modal. Misalkan seperti broker, seperti analis, seperti sales atau marketing di sekuritas. Seperti itu. Nah, untuk investor, berarti kalau investor itu adalah orang perorangan, orang pribadi maupun instansi yang mereka ingin berinvestasi di pasar modal. Nah, mereka ini yang nantinya akan membeli saham, reksadana, obligasi maupun ETF ya. Kalau misalkan kita mau membeli saham, nanti kita masuk ke dalam kategori sebagai investor retail atau investor perorangan ya. Nah, kemudian di pasar modal, karena tadi kan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan kelebihan dana, maka di sini ada pihak yang diuntungkan, yang memperoleh suntikan dana, yaitu emiten atau perusahaan. Contohnya, misalkan tadi ada yang pakai bank BRI, ada yang pakai bank BCA, ada yang pakai bank BSI, seperti itu. Nah, mereka salah satu dari emiten atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di BEI. Nah, mereka inilah yang memperoleh suntikan dana dari pasar modal. Mereka menerbitkan saham, kemudian sahamnya dibeli oleh investor, sehingga perusahaan ini dapat modal baru dari penerbitan saham, sehingga modalnya nanti bisa untuk ekspansi bisnis, bisa untuk membayar hutang, seperti itu ya, ataupun bisa untuk investasi lagi, atau juga bisa untuk membiayai operasional bisnis perusahaan. Nah,
bagi pengusaha yang juga emiten, pasar modal ini juga bisa untuk penyebaran kepemilikan. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Bank Jateng Syariah gitu ya, ke Bank Jateng Syariah. Bank Jateng Syariah itu dia belum terdaftar di Bursa Efek. Jadi pemiliknya masih pemerintah Provinsi Jateng. Nah, tetapi ketika nanti Bank Jateng ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka pemiliknya tidak lagi pemerintah Provinsi Jateng, tetapi ada masyarakat maupun instansi di sana. Sehingga adanya Bursa Efek Indonesia itu juga bisa memberikan kesempatan penyebaran kepemilikan atas suatu perusahaan, sehingga pemiliknya tidak lagi hanya pendiri perusahaan itu, tetapi masyarakat umum itu juga bisa memiliki saham di perusahaan itu. Nah, dan yang terakhir, bagi negara selain mendapatkan bagi hasil ya atau dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek, pasar modal itu bisa memberikan atmosfer untuk mendorong keterbukaan informasi dan profesionalisme bagi kinerja perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, selain itu, adanya pasar modal ini juga meningkatkan iklim persaingan yang sehat dan ketat di dunia bisnis, karena perusahaan yang dia terdaftar di pasar modal Indonesia, biasanya mereka memiliki prospek yang bagus, mereka memiliki manajemen yang bagus, biasanya seperti itu. Dan mereka akan dituntut untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas, khususnya kepada investornya. Nah, itu tadi manfaat pasar modal. Nah, karena pasar modal di Indonesia itu, kita next ya, pasar modal di Indonesia itu awalnya adalah pasar modal konvensional biasa, tetapi karena seiring berjalannya waktu, ada perkembangan dari masyarakat yang menginginkan aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Mbak, minta tolong next ya. Karena adanya permintaan dari masyarakat, akhirnya dulu pertama kali ada produk namanya reksadana syariah. Itu merupakan produk investasi syariah pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh BRI Dana Reksa Sekuritas dan juga BEI ya. Nah, setelah adanya reksadana syariah itu, kemudian berkembang, akhirnya pasar modal syariah itu semakin berkembang. Awalnya cuma ada reksadana syariah, akhirnya berkembang ada saham syariah, kemudian ada obligasi syariah atau sukuk, kemudian ada ETF syariah juga. Nah, selanjutnya pasar modal syariah itu apa? Pasar modal syariah itu pada dasarnya sama seperti pasar modal konvensional atau pasar modal yang lainnya, tetapi di sini dalam operasionalnya pasar modal syariah itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah, atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti itu. Nah, karena di sini namanya pasar modal syariah, tentu saja produk-produk yang dijual di dalamnya itu adalah produk-produk yang sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan mekanisme transaksinya juga sesuai dengan mekanisme transaksi syariah. Kita next. Di pasar modal syariah itu juga ada namanya saham syariah ya. Ini saham syariah, kemudian obligasi syariah itu namanya sukuk, kemudian ada reksadana syariah, dan ada ETF syariah. Nah, kita coba masuk dulu ke saham syariah. Coba turun. Nah, saham itu merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Jadi ketika kita memiliki saham perusahaan, kita ambil contoh Astra. Kalau yang di rumah motornya Honda, mobilnya Toyota, nah itu adalah produk-produknya Astra. Kalau misalkan saya memiliki satu lembar sahamnya Astra, berarti menunjukkan bahwa saya adalah pemilik dari perusahaan Astra. Tetapi
modal yang saya tanamkan itu hanya sebesar 1 lembar saham tadi. Nah, karena saya memiliki perusahaan Astra, otomatis ketika Astra ini untung, saya berhak untuk memperoleh dividen atau bagian dari laba. Dan jika suatu hari nanti Astra itu bangkrut, ketika kita mempunyai sahamnya, kita punya hak untuk mengklaim kekayaan tersebut. Ketika memang masih ada kekayaan bisa diklaim oleh pemegang saham. Nah, saham ini pembeliannya itu minimal 1 lot atau 100 lembar, dan ketika kita memiliki saham, maka kita berpotensi untuk memperoleh capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan jual, kemudian ada dividen, dan saham ini bisa diwariskan. Jadi kalau di tahun 2017 kalau nggak salah ya, ada orang menikah di Jogja, itu lulusan dari UNY, masnya ini memberikan kalau mau menikah itu mahar berupa saham Sido Muncul kepada calon istrinya itu. Nah, kemudian dulu ada orang, ini merupakan salah satu mantan menteri ya, seorang ibu-ibu, beliau itu suatu ketika akan menikahkan anaknya, tetapi kekurangan dana. Akhirnya mencoba mencari-cari berkas kekayaan keluarganya, ketemulah beberapa lembar saham UNVR atau Unilever yang dibeli oleh mendiang suaminya ketika Unilever ini IPO. Nah, kemudian saham yang masih lembaran ini itu dibawa ke Bapepam, karena zaman dulu itu belum ada BEI ya, dulu dibawa ke Bapepam, kemudian bisa dikonversi menjadi kepemilikan saham yang baru itu. Dan ketika dikonversi itu nilainya menjadi miliaran, padahal awalnya cuma berapa lembar, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa saham itu bisa diwariskan. Selanjutnya, ketika mempunyai saham, kita mempunyai hak untuk memesan efek terlebih dahulu kalau misalkan perusahaannya akan menerbitkan saham baru. Dan yang terakhir adalah ketika kita memiliki saham, kita bisa ikut rapat umum pemegang saham. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang kemarin ikut PUBEX, PUBEX itu merupakan gambaran dari RUPS ya. Jadi RUPS itu rapat umum pemegang saham, yang datang di sana adalah manajemennya, manajemen perusahaan, dan juga investornya. Nah, manajemen perusahaan ini akan melaporkan kinerjanya kepada investor. Investor yang berhak datang itu adalah yang mempunyai sahamnya. Kalau kita punya 1 lembar saja, kita sudah bisa ikut RUPS. Tapi suara kita tidak didengarkan kalau kepemilikannya cuma 1 lembar. Nah, untuk saham ini, kelemahannya adalah kalau kita membeli saham, kemudian harganya turun, dan kita jual waktu harganya turun, maka nanti kita akan rugi. Jadi misalkan saya beli saham BRIS ya, saya beli sahamnya BSI itu di harga 1.500. Kemudian harganya turun jadi 1.200. Ketika turun di 1.200, misalkan saya jual, maka saya akan rugi Rp300. Tetapi ketika saham BRIS ini tidak saya jual, maka kerugian tadi masih sebatas peluang saja atau opportunity. Nah, kerugian yang selanjutnya adalah ketika BRIS ini di delisting atau dikeluarkan dari pasar modal, maka nanti kita ketika mencari penjual atau pembeli saham BRIS, kita harus mencarinya manual dari pintu ke pintu. Kita harus menawarkan dari orang per orang, tidak bisa ditransaksikan secara online. Itu kalau di delisting. Nah, biasanya harga saham kalau delisting itu dia ada di harga Rp1 dan biasanya jarang ada yang mau membeli. Nah, kerugian paling besar dari saham itu adalah ketika perusahaannya bangkrut. Ketika perusahaan yang kita beli itu bangkrut, maka uang yang sudah kita belikan
untuk saham itu akhirnya menguap ya, hangus seperti itu, karena kita tidak bisa mengklaim modal yang sudah kita setorkan tadi karena perusahaannya bangkrut. Nah, coba kita next. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per Agustus kemarin, per 9 Agustus, jumlah emiten yang terdaftar itu ada 800 emiten. Jadi ada 800 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah beberapanya ada Unilever, ada Astra, ada Semen Gresik, ada Cleo, ada Kalbe Farma, gitu ya. Ada S Hardware, ada Wika, Antam, ada Japfa gitu, ada Medco, Siloam, ada Telkom, ada Sido, dan yang lainnya. Nah, di sini ada yang pakai paket internetnya Telkomsel. Apakah ada yang pakai Telkomsel? Ada, oke. Berarti, Ada, Bu. Oke, berarti kalau sekarang kamu beli Telkomsel, pakai paket datanya Telkomsel yang harganya 100.000 lebih itu ya, yang mahal. Oke, Fahrisha, Farudin, 3D, saya. Oke, kamu pakai Telkomsel ya. Kalau kamu pakai Telkomsel, kamu membeli paket data, berarti kamu memberikan penghasilan nggak buat Telkomsel? Saya XL, Bu. Oke, Mas Beni. Siapa sih Mas Beni? Oke, ada yang XL, ada Telkomsel, ada yang Indosat gitu ya. Kalau kita membeli paket data nih, kan kalian pakai ikut kelas online ya sekarang. Kita ikut kelas online, kita butuh paket data. Akhirnya kita beli paket internet dari Telkomsel yang harganya 100.000 lebih itu. Kalau misalkan kita beli, siapa yang diuntungkan? Ayo, siapa yang diuntungkan? Pihak Telkom. Benar, pihak Telkom. Nanti Telkomnya pendapatannya naik, labanya nanti bisa naik. Nah, nanti siapa yang menikmati labanya? Siapa yang akan menikmati labanya? Pemiliknya Telkom kan, pemiliknya Telkomsel ini. Nah, pemiliknya itu siapa? Pemiliknya itu yaitu pemegang saham, yaitu orang-orang yang sudah membeli sahamnya Telkom gitu. Jadi, kalau teman-teman sudah memakai paket internetnya Telkomsel, jangan cuma berhenti di situ, belilah sahamnya Telkomsel, sehingga kalau misalkan Telkomsel nanti laba, kalian juga berhak menerima dividen. Akhirnya kita tidak hanya memperkaya orang lain, tapi kita nanti juga memperkaya diri kita sendiri. Itu contoh yang Telkomsel. Nah, mungkin yang lain ada yang suka makan Indomie gitu ya. Sekarang ini menjelang akhir bulan biasanya kita menikmati soto, rendang tapi dalam bentuk mie instan. Jadi kita jangan cuman membeli Indomie, tapi kita juga beli sahamnya Indofood sehingga kita bisa dapat dividen, dan kalau misalkan sahamnya naik kita jual, kita bisa dapat yang namanya capital gain atau selisih harga jual dan harga beli. Nah, dari sekian 800 emiten ini, tentu saja ada yang dia masuk kategori saham syariah, ada yang tidak. Kita coba next, Mbak Ayla. Kita next. Nah, sekarang kita masuk ke saham syariah. Jadi kalau tadi kan 800 saham yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, kira-kira yang masuk kategori saham syariah itu yang bagaimana ya, Bu? Nah, dari 800 saham yang terdaftar, itu oleh OJK di-screening ya, di-screening atau disaring dengan aturan, ini ya persyaratan saham masuk kategori syariah. Pertama adalah kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kalau misal bank konvensional dia tidak masuk kategori bank syariah, rokok juga tidak masuk, miras juga tidak masuk. Seperti itu. Nah, kemudian total utang terhadap modalnya atau rasio DER itu maksimal 45%. Oh, ini terhadap asetnya ya. Terhadap asetnya berarti dia rasio DAR. Rasio DAR itu maksimal 45%, kemudian di total pendapatan non halalnya itu maksimal 10% dari pendapatan usaha. Dan yang terakhir adalah sahamnya ini terdaftar di daftar efek syariah atau DES. Nah, untuk
DES ini dikeluarkan oleh OJK setiap 6 bulan sekali. Jadi saham-saham yang terdaftar di indeks syariah itu setiap 6 bulan sekali itu di-update oleh OJK. Sehingga bisa saja saham yang semester ini masuk kategori syariah karena hutangnya tiba-tiba naik tajam, semester besok dia tidak lagi masuk DES atau daftar efek syariah. Begitu. Kita next. Ini adalah landasan hukumnya terkait saham syariah berdasarkan fatwa MUI yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2003 hingga sejak tahun 2000 ya, hingga tahun 2003. Dan untuk fatwa ini terus ada pembaharuan, terutama ketika ada produk-produk baru di pasar modal. Kita next. Ini next lagi. Nah, next lagi, ini tadi terkait screening. Stop dulu ya, stop dulu. Back dulu Mbak, coba back dulu. Nah, tadi di Bursa Efek itu IHSG ya. Di IHSG itu ada 800 perusahaan. Dari 800 itu di screening dengan empat kategori tadi, ketemulah indeks ISSI atau indeks kumpulan dari seluruh saham syariah. Itu ada 477. Nah, dari 477 ini kemudian nanti ada pengelompokan. Kita next. Nah, dari 477 saham syariah itu ada 30 saham yang kinerjanya paling bagus. Kalau yang kemarin kelas 3G, 3H, 3I mengambil perusahaan di indeks CII, itu adalah saham-saham syariah dengan kinerja paling bagus. Nah, kemudian ada CII 70, berarti ada 70 saham yang paling bagus juga dengan kategori tertentu. Kemudian ada IDX MES BUMN. Jadi ini 17 saham BUMN yang dia memenuhi syarat syariah. Kita next. Ini contohnya saham BSI. Ini contoh saham BSI ya. BSI itu kodenya adalah BRIS, BRIS. Dulu waktu IPO pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu harganya Rp510. Berarti kalau saya mau beli satu lot, zaman dulu butuh berapa modalnya? 510 dikali 100 lembar. 510 dikali 100 lembar, berarti saya cuma butuh uang seberapa banyak? 51.000 untuk membeli satu lot IPO-nya BRIS. Nah, setelah berjalan berapa lama, di tahun 2022 ini, tanggal 22 September ya, harga saham BRIS itu naik jadi berapa? Rp1.525. Berarti kalau dulu saya beli satu lot BRIS, keuntungan saya sudah berapa per hari ini? Sudah hampir 200%. Ini ya, sudah hampir 200%. Berarti kalau dulu saya itu belinya sekitar 1 juta, berarti uang saya sudah menjadi berapa? Sudah menjadi 3 juta ya, hampir 3 juta. Nah, kita coba next lagi. Nah, ini adalah UNVR. Kalau dulu waktu IPO itu di tahun 1982, kalian belum lahir, saya juga belum. Ini waktu IPO itu harganya cuma 3.175 dan di 2019 harga per lembarnya sudah 42.000. Coba kita ke next lagi. Next. Nah, ini coba yang Astra. Di tahun 93 Astra itu waktu IPO harganya
Aduh, sorry. Harga Astra itu 16.000 per lembar. Itu tahun 93. Nah, kemudian di tahun 2019 itu per lembarnya itu setara dengan Rp736.582. Besar sekali ya. Berarti kalau misalkan dulu investasi di tahun 93, kenaikan modal kamu sudah berapa? Sudah 4.500%. 4.500% sudah sangat besar sekali. Ini kalau kita investasinya tahunan. Nah, kita next. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Nanti akan dibahas di analisis fundamental ya. Kemudian selanjutnya, next. Nah, di saham tadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu kan ada risiko. Nah, risikonya ini nanti bisa diminimalisir dengan menggunakan analisis fundamental maupun teknikal. Nah, untuk materi analisis fundamental dan teknikal ini nanti akan dibahas ke depan. Untuk PBS, insya Allah nanti analisis fundamental itu bersama Pak Helmi, dan kalau yang teknikal nanti baru yang dengan saya. Ini ada yang bertanya kah? Mohon maaf Bu, menyampaikan 15 kemudian. Oke, teman-teman jangan lupa mempersiapkan pertanyaan. Oke, 15 menit lagi ya materinya. Kita next lagi. Nah, kalau tadi produk saham, sekarang ke produk obligasi. Jadi kalau obligasi itu adalah surat berharga yang sifatnya utang. Jadi kalau kita membeli obligasi itu sama saja kita mengutangi atau memberikan pinjaman kepada pihak yang mengeluarkan obligasi. Obligasi ini bisa pemerintah ataupun perusahaan swasta ataupun BUMN. Nah, obligasi yang punyanya pemerintah itu biasanya ori, sukuk gitu ya. Itu dikatakan sebagai obligasi dengan risiko paling rendah atau sama dengan 0 karena dijamin oleh pemerintah dan pemerintah dianggap sedikit kemungkinan untuk bangkrut. Nah, next kita ke reksadana. Nah, reksadana ini kita next aja. Next. Nah, reksadana itu cara membedakannya dengan saham adalah coba teman-teman pergi ke toko buah, ya di toko buah itu pasti ada buah yang ditata sendiri-sendiri, kemudian ada buah yang sudah disusun menjadi parsel. Nah, ketika teman-teman punya uang 100.000, teman-teman membeli buah, membeli apel, jeruk, mangga, kemudian semangka, misal seperti itu, kalian membeli sendiri, memilih sendiri, berarti kalian sedang membeli saham. Tetapi ketika kalian itu membeli parsel buah yang sudah disusun oleh penjualnya, maka kalian sama saja membeli reksadana. Jadi dalam hal ini bedanya saham sama reksadana adalah reksadana itu adalah kumpulan aset di mana bisa saja terdiri dari saham semuanya, bisa gabungan dari obligasi, bisa obligasi sepenuhnya, ataupun campuran dari keduanya tadi ya, saham ataupun obligasi, seperti itu. Nah, kalau misalkan parsel buah kita namakan itu sebagai reksadana saham, misalkan parsel buah ditambah parsel daging gitu ya, atau parsel sayur ditambah daging, kita sebutnya itu sebagai reksadana campuran dari obligasi dan saham. Terus misalkan parsel daging sepenuhnya itu kita sebut sebagai obligasi reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, seperti itu. Nah, maka kira-kira apa bedanya
saham sama reksadana. Kalau misalkan dari simulasi tadi, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab bedanya saham sama reksadana kalau dari simulasi toko buah ini? Oke, tidak ada, mungkin malu-malu. Nah, bedanya kalau saham waktu dengan uang 100.000 tadi, kita membeli sendiri, berarti kita yang mengalokasikan dananya, kita menganalisis sendiri sahamnya yang akan kita beli. Nah, kalau misalkan reksadana, itu kita sudah terima jadi. Jadi ada pihak yang dia itu mengelola uangnya, membeli saham apa saja, berapa anggarannya. Nah, orang itu adalah manajer investasi. Sehingga kalau kita beli reksadana, kita tidak bisa ikut campur dalam pemilihan isi dari reksadana itu. Seperti itu. Nah, kita next. Kelompatan, coba sebelumnya. Nah, di sini ada stok itu adalah saham, kemudian mutual fund itu adalah reksadana. Nah, ada produk di pasar modal yang namanya ETF atau Exchange Trade Fund, itu adalah reksadana, tetapi perdagangannya dilakukan seperti saham. Jadi dibelinya seperti ketika kita membeli saham dan jam operasionalnya juga seperti saham. Kalau misalkan reksadana tadi, yang seperti toko buah tadi, kita kalau mau membeli parcel atau reksadana itu harus ke toko yang menjualnya. Meskipun kita membelinya secara online, tetapi kita ordernya di toko itu. Sedangkan kalau ETF, kita bisa membelinya dari manapun, yang penting secara online terakses atau terkoneksi dengan pasar modal. Kita next. Nah, terkait risikonya dan potensi imbal hasilnya, untuk tabungan, deposito, dan obligasi pemerintah itu dianggap aset yang memiliki risiko paling kecil. Nah, kemudian di atasnya risiko yang lebih tinggi itu adalah reksadana, dan yang paling tinggi adalah derivatif. Tapi sebelum ke derivatif ada reksadana saham, baru saham, dan derivatif. Nah, derivatif itu tidak kita pelajari di praktikum ini. Biasanya kalau derivatif itu orangnya yang menjual itu nawarinnya investasi saham tapi di luar negeri. Nah, itu produk derivatif ya, berarti produk turunan. Nah, saham, berarti saham itu dia menempati posisi risiko yang lebih tinggi dibandingkan reksadana dan obligasi, tetapi potensi return-nya atau keuntungannya juga bisa lebih besar. Kita next. Nah, untuk mekanisme transaksinya, apa yang harus dilakukan ketika kita akan bertransaksi saham? Kita sebagai investor ya, ini sebelah kiri ya, kita harus membuka akun di perusahaan sekuritas. Nah, minggu depan kalian akan membuka akun di perusahaan sekuritas yang Premier atau IPOT. Nah, setelah membuka akun, kalian akan mempunyai akun dan juga RDN. Nah, setelah diisi saldonya, baru kalian bisa transaksi dengan melalui aplikasi IPOT dan transaksinya nanti secara online. Transaksinya secara online dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore atau jam 15. Nah, transaksinya ini nanti menggunakan settlement T+2. Jadi kalau misalkan kita bisa hari ini, saldo kita itu baru didebet 2 hari kerja setelah hari ini. Seperti itu. Nah, lawan dari kita tuh ketika kita transaksi di pasar modal, kita tidak lagi transaksi dengan perusahaannya. Misalkan kita mau beli UNVR, kita tidak lagi beli sahamnya dari UNVR langsung, tetapi kita beli dari orang di luar sana yang kita tidak tahu siapa orangnya, dan kita tidak tahu dia dari sekuritas mana, seperti itu.
Jadi di pasar modal kalau kita membeli saham ketika IPO seperti BRIS tadi, kalau kita beli IPO-nya BRIS berarti kita membeli dari BRIS langsung. Tetapi setelah IPO kita membelinya dengan orang lain di luar sana yang memegang saham BRIS itu gitu. Dan kita tidak tahu kita berlawanan dengan siapa dan dari sekuritas mana. Coba next. Nah, ini untuk aksi korporasinya ya. Nah, next lagi. Next. Nah, di pasar modal, sebelumnya Mbak, di pasar modal, nah ini ya, kalau kita transaksi saham, kita bisa transaksi sendiri maupun dibantu oleh staf di perusahaan sekuritas. Nah, tapi untuk transaksi kalian nanti yang praktek trading, khusus di praktikum ini nanti kalian akan transaksi sendiri dari handphone masing-masing ataupun dari laptop dan komputer masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian ingin dibantu oleh staf di sekuritas tertentu transaksinya ya, kalian harus menjadi nasabah prioritas dulu dengan modal yang banyak. Puluhan juta, mungkin ratusan seperti itu. Tergantung dari kebijakan sekuritas masing-masing. Coba next. Ini untuk jadwal transaksinya, tapi ini masih yang jadwal lama ya. Untuk transaksi sekarang cuma sampai jam 15.30. Next lagi. Ini adalah fraksi harga, jadi harga saham yang dia masuk kategori 500 ke bawah, fraksi harganya atau perubahannya itu setiap Rp1. Jadi 501, 502, dan seterusnya. Kemudian kita next ke bawah lagi. Di sini adalah batas auto rejection. Nah, di pasar modal Indonesia itu berbeda dengan pasar modal di luar negeri, seperti di Amerika. Jadi kalau di luar negeri, dalam satu hari, saham itu bisa turun hingga 100%. Misalkan tadi ada Mas Riyad ya, yang sudah main binomo. Kalau di binomo, dalam satu hari, binomo itu bisa turun 100% ya. Tetapi di saham tidak. Jadi di saham itu ada batas auto reject, dia kenaikan sama penurunannya ada batasnya, dan batasnya paling besar adalah 35% sehari. Itu untuk saham biasa, sedangkan untuk saham IPO adalah 2 kalinya. Nah, ini adalah batas auto reject sebelum pandemi, karena di pandemi ini ada beberapa peraturan yang dirubah khusus selama pandemi. Jadi kalau kalian beli saham yang harganya Rp500, maka dalam sehari dia tidak akan bisa naik di atas 25% dan tidak bisa turun di bawah 25%. Kita next. Di pasar modal itu juga ada indeks sektoral, jadi saham-saham yang bisnisnya sama, itu mereka akan dikelompokkan berdasarkan kelompok bisnis tertentu. Misalkan bank, misalkan agrikultur, misalkan properti, misalkan consumer good, otomotif, seperti itu akan dikelompokkan ke saham-saham yang bisnisnya sama. Nah, penamaannya nanti ada yang indeks sektoral, seperti tadi, atau yang non-sektoral. Kalau non-sektoral itu berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan, kalau yang di pasar modal konven itu ada LQ45, kalau di pasar modal syariah itu ada JII, yang isinya 30 saham terbaik. Kita next. Nah, ini adalah tips untuk berinvestasi di pasar modal. Yang paling penting adalah setiap orang itu memiliki profil risiko masing-masing. Ada orang yang berani mengambil risiko, ada yang sama sekali tidak berani mengambil risiko. Maka dari itu, ketika mau membeli saham, nanti pilihlah saham yang kira-kira kalian bisa hadapi risikonya. Risikonya nanti bisa dilihat dari track record selama ini penurunannya sedalam apa atau setajam apa. Nah, dan terus kemudian yang terpenting, yang kedua adalah gunakanlah dana yang menganggur. Jadi, jangan menggunakan dana yang itu akan kalian gunakan untuk bayar SPP, seperti itu ya. Dan pelajari saham yang akan kalian beli itu melalui analisis fundamental dan teknikal.
Dan ini prinsip umum ya, do not put your eggs in one basket. Jadi kalau punya modal, jangan semuanya dimasukkan atau semuanya dibelikan di satu saham itu. Dan investasilah jangka panjang, sehingga risikonya nanti bisa lebih turun dan potensi untungnya bisa lebih besar. Tentunya di perusahaan yang bagus. Next. Nah, ini untuk mewaspadai investasi bodong. Kalau beli saham di pasar modal, insya Allah itu sudah terhindar dari investasi bodong karena mekanisme transaksinya dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tadi sudah jelas. Yang ada mungkin nanti kalian membeli saham gorengan yang risikonya besar itu bisa saja. Tapi kalau bisa jangan beli saham gorengan ya, seperti itu. Nah, investasi-investasi bodong nanti bisa dilihat di internet. Dan yang terakhir, ini proses pembukaan akun turun. Nah, ini yang terakhir, terkait syarat pembukaan akun, seperti yang saya jelaskan tadi, ada KTP pribadi, buku tabungan, NPWP itu opsional, email dalam Gmail, kemudian nomor handphone aktif, yang bisa SMS ya, dan nomornya kalian yang pegang. Dan sediakan saldo Rp50.000 saldonya Rp50.000 saja. Kalau misal mau isi saldo di atas itu silahkan, dan kalau misal merasa berat, karena mengisi saldo 50.000, maka memaculah diri kalian biar bisa menjadi pemenang di kompetisi 2 minggu itu ya, selain untuk mendapatkan nilai, atau nanti waktu SPM Syariah offline, aktiflah bertanya, aktiflah berkontribusi di kegiatan itu biar bisa dapat door prize, biasanya door prize-nya isi saldo rekening saham. Oke, dari materinya sudah cukup. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jika nanti setelah kegiatan ini masih ada pertanyaan, juga silahkan disampaikan di WA group masing-masing. Nanti akan dibantu jawab oleh asisten lab yang ada di kelas masing-masing. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kak Nafis untuk tanya jawab. Silakan Kak Nafis. Baik Bu, terima kasih Bu Yuni atas pemaparan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Jadi kita udah belajar tentang pengertian pasar modal, kemudian manfaat, pasar modal syariah, kemudian ada produk pasar modal. Nah, produk pasar modal itu tadi ada apa? Ada saham, obligasi, reksadana, ETF, dan masih banyak lagi materi pada hari ini. Mungkin itu, baik yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom chat dengan format nama, NIM, dan kelas, dan juga pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, nanti akan mendapatkan nilai tambahan ya. Nah, yuk teman-teman, kalau masih bingung nih tentang saham-saham nih, mungkin masih awam, bisa tanya aja. Yuk teman-teman yang masih ingin bertanya, masih bingung, langsung aja bertanya nih. Yang mau bertanya silakan. Bisa. Yuk teman-teman bagi peserta. Saya izin bertanya, Kak. Oh iya? Oke, silahkan sebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Irna Mahirta dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3F dengan NIM 215231228. Baik, Kak, Ya. langsung saja ya. Ya. Tadi kan sedikit menyinggung tentang saham Warren. Nah, di market kan ada berbagai macam saham. Ada beberapa juga saham-saham yang memiliki saham Warren atau anakan itu. Pertanyaannya, apa alasan perusahaan itu mengeluarkan saham Warren? Menurut pandangan saya pribadi ya, Kak, saham itu jadi